Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian tadabbur dan tafsir Al-Quran yang dimuliakan Allah. Syukur kita kepada Allah, hari ini, detik ini masih diberikan umur, kesehatan dan juga kemauan, keinginan, taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Hakim yang kita cintai ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu di sini kehadiran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta qabulnya amal, diterimanya amal ibadah ini dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sahabat yang mulia, keluarga beliau dan para ulama yang telah melanjutkan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan mengkaji surat Al-Fajr. Masih surat Al-Fajr. Ayat yang keberapa sekarang Pak Ibu? Ayat yang ke 21 ya sekarang ya. Ayat 21. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kemudian sampai habis insyaallah. Sebelum kita memulai, sebagaimana biasa, kita baca seluruh suratul Fatihah dan kita baca dari Kalla ayat 21 sampai habis insyaallah. Boleh diikuti sama-sama bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي. Sadaqallahul azim. Sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya kita telah menyimak apa yang Allah sebutkan dari sifat-sifat jahiliyah, yaitu ayat 15 sampai ayat 20. Apa sifat-sifat jahiliyah yang ada pada ayat tersebut? Kita ulang sedikit, yaitu sombong apabila mendapatkan nikmat. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa aqamahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dia kalau mendapatkan karunia dari Allah, dilapangkan rezekinya, naik pangkat dia, dipilih dia menjadi legislatif, jadi dia pimpinan, maka hal itu menyebabkan dia angkuh, sombong, menolak kebenaran dan lain sebagainya. Ini jahiliyah. Ya. Kemudian sifat yang kedua, sebaliknya, apabila dia mendapatkan problematika hidup, kesempitan, kesusahan, dia su'uzon dengan Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dia menuduh Allah telah menghina dia, merendahkan dia. Ya. Dan memang ayat ini pada mulanya diturunkan pada orang-orang Arab jahiliyah, Arab Quraisy, kafir Quraisy. Tapi bukan berarti muslim bebas dari sifat gini. Bukan berarti sebagai muslim kita terbebas 100%, 100% dari sifat-sifat ini. Ada enggak pada diri kita sifat demikian? Kalau Allah kasih kelapangan, itu suka mengangkat dada, menepuk dada. Kalau diberi kesempitan, suka mengeluh, suka suuzon bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu sebenarnya ladang amal, itu sabar. Kalau tadi ladang amal untuk syukur. Baik, kemudian sifat jahiliyah berikutnya, tidak peduli dengan orang lain. Hatinya itu penuh dengan sifat tega, enggak peduli dengan orang, enggak ada rahmah dalam hatinya itu. Kalla bal la tukrimunal yatim. Ditunjukkan dengan bahwasanya kalian sama sekali tidak peduli dengan orang-orang yang lemah, dalam hal ini anak yatim. Bahkan sekedar saling mengajak, wala tahadduna ala ta'amil miskin, memberi makan bagi orang-orang yang kelaparan, orang-orang miskin. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama rahmah, kasih sayang, peduli dengan orang-orang yang susah. Ya. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, menunjukkan Islam, dan kalian memakan harta warisan dengan buas, dengan banyak, tidak peduli hak orang lain. Dan merupakan kebiasaan Arab jahiliyah ketika itu harta warisan dibagi hanya untuk laki-laki dewasa. Tidak dibagi untuk perempuan, bahkan perempuan jadi harta warisan. Apalagi anak-anak tidak dikasih. Ya. Dan Islam datang untuk merubah itu. Islam datang untuk merubah yang kita sebutkan di sini semua. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, hadirnya ilmu faraid, lahirnya ilmu fikih waris. Kalau fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu dan seterusnya, ayat 15-16, lahirlah yang namanya iman, lahirlah ajaran tauhid, akidah, tobat. Kemudian kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin, lahirlah namanya muamalah, muasyarah secara Islam. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, pada ayat 20 lahirlah namanya ajaran zuhud atau ajaran tasawuf atau ajaran tazkiyatun nafs. Sebutlah apa mau disebut, itu hanya istilah saja. Intinya mengajak umat cinta lebih prioritas pada akhirat dibandingkan dunia, tidak menyebabkan dunia itu menjadi penghalang seseorang, terhijab seseorang dari keagungan Allah, pengenalan kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Baik, kita lanjut. Setelah Allah menyebutkan sifat-sifat jahiliyah itu, kemudian kata Allah, kalla, ayat 21 sekarang Bu ya. Pak. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla ini sering saya ulang, bisa bermakna dua. Apabila ada konteks sebelumnya yang berkaitan dengan sesuatu yang buruk, apakah itu perbuatan
pemahaman manhaj, maka kalla ini artinya Allah melarang kita melakukan itu. Laisal amru kama laisal amru kadzalik. Artinya ma hadza yanbaghi ay yakunal amr. Jangan berbuat demikian, kata Allah. Jangan berbuat demikian. Demikian itu yang mana? Semuanya yang disebutkan dari awal tadi. Kita urut lagi dari 15. Fa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jangan berbuat demikian. Artinya kalau kamu mendapatkan keluasan, kelapangan, kesuksesan, kejayaan, posisinya tinggi, bertawaduklah, rendah hatilah. Jangan menyebabkan itu menjadi sombong. Tetap menerima kebenaran. Sombong ini awalnya itu karena merasa punya, akhirnya itu adalah menolak kebenaran. Itu sombong. Sombong itu awalnya ialah merasa punya, puncak kesombongan itu menolak kebenaran. Karena rasa sombong tadi itu dia merasa besar, ketika ada satu kebenaran, mungkin dia menganggap remeh orang menyampaikan atau hal itu tidak penting, maka dia tolak. Itulah puncak kesombongan. Awalnya merasa punya, padahal itu titipan Allah. Kemudian puncak sombong adalah menolak kebenaran. Al-kibru, kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kamu menolak kebenaran, al-haq, dan meremehkan orang lain. Karena diri merasa superior, orang dianggap inferior. Baik, kata Allah kalla, dan ini kalla ini larangan yang sifatnya tegas dan keras. Jangan lakukan itu sekali-kali, itu salah. Ya Allah sudah mengatakan itu pemikiran yang keliru, itu sifat yang salah. Sifat orang beriman kalau diberi rezeki, diberi kelapangan, bersyukur dan berbagi. Dah itu saja. Bersyukur dan berbagi. Dan menisbatkan kebaikan itu kepada Allah. Itu sifat orang beriman. Kalau dapat rezeki, kelapangan, keluasan, ketinggian, pangkat, jabatan, dia menjadikan itu sebagai sarana untuk bersyukur, berbagi, dan menisbatkan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sukses dia. Ya. Bukan berarti orang kaya itu hina. Orang kaya itu bisa jadi kaya, bisa jadi mulia kalau dia pandai menyikapi kekayaannya sesuai dengan keridhaan Allah. Baik. Berarti ini menjadi dalil tidak semua orang yang diberikan keluasan kelapangan itu menjadi mutlak dia mulia dengan itu. Berarti orang yang diberikan kelapangan itu bukan berarti secara mutlak Allah sedang memuliakan dia. Tapi kembali lagi bagaimana dia menyikapi itu. Sebaliknya juga wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, kesempitan yang dialami seorang manusia yang belum kenal agama, dia mengatakan fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Jadi baca ayat ini, baca lagi ayat 21 kalla, jangan lakukan itu. Cara bacanya begitu. Jadi kalau diberi kesempitan kelapangan, jangan suuzon pada Allah dulu. Boleh jadi itu karena dosa kita, boleh jadi itu karena Allah ingin meninggikan derajat kita, boleh jadi itu karena Allah ingin memaksimalkan potensi kita yang selama ini tertutup. Selama aku mungkin tapi susanang gitu ibaratnya. Kasih sedikit masalah. Akhirnya dengan masalah itu tak jarang orang dengan masalah berkembang dia. Tak jarang orang dengan adanya suatu problem dia berkembang dia. Dengan adanya suatu ujian membuat seseorang itu semakin stronger, semakin kuat. Ya. Jadi jangan suuzon dulu kata Allah. Kalau Allah beri suatu kesulitan, boleh jadi itu asbab Allah tinggikan derajatnya, Allah hapuskan dosanya, Allah kabulkan doa-doanya. Atau Allah tingkatkan kualiti dia sebagai insan. Ya. Boleh, Bu. Bagaimana kalau kita dapat suatu problem, membedakan itu teguran atau sebuah sparring partner, sebagai sebuah latihan kita, atau sebagai karunia. Semuanya kita tanggapi itu. Semuanya harus kita pikirkan itu.
Jangan satunya kita sisihkan ketika kita dapat masalah nih Bu, penyakit atau apa gitu. Oh ini Allah sedang meninggikan derajat saya. Gitu. Tunggu dulu, dosanya mana? Tapi jangan melulu mikir dosa. Oh, ini karena dosa saya. Itu bikin kita putus asa. Semuanya kita pikirkan. Nggak diparsialkan, tidak dibeda-bedakan. Oh ini dosa saya nih, ini karena dosa saya. Akhirnya kita tobat. Kan jadi bagus. Oh ini sparring partner nih, supaya kita makin kuat. Kan jadi bagus juga. Oh ini Allah supaya meninggikan derajat kita nih, jadi husnuzon lagi sama Allah, berrojak lagi, harapan lagi sama Allah. Jadi semuanya dipakai, nggak perlu kita beda-bedakan. Tak perlu kita beda-bedakan. Semuanya akan menjadi baik. Makanya kata Nabi, setiap urusan mukmin itu seluruhnya baik. Baik. Kata Allah, kalla fa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Kalau Allah sempitkan keadaannya seorang insan itu, maka dia mengatakan Rabbi ahanani, Allah menghinakanku. Berarti tidak semua kesempitan, kepayahan, masalah, problem, penyakit atau apapun musibah itu penghinaan, hukuman dari Allah. Belum tentu. Boleh jadi itu karunia dari Allah. Ada buku dulu terkenal di novel itu apa namanya? Sengsara Membawa. Ibu tahu pasti novel itu. Anak ini mah tahu. Ibu masih baca itu. Di rumah Ambo itu satu lemari itu novel sih Bu. Kok gitu Ustaz? Guru Ambo bahasa Indonesia, Mama Ambo guru bahasa Indonesia. Baik, sampai mana tadi? Oh, kemudian kalla balla tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim, terutama anak yatim yang memiliki kekerabatan, ya. Sebagaimana di surat sebelumnya, yatiman za maqrabah, yaitu yatim yang masih memiliki hubungan nasab. Kamu tidak memuliakan, artinya mengambil hak anak yatim, tidak peduli dengan orang-orang anak yatim dan lain sebagainya. Jangan lakukan itu, kalla. Ya. Sebaliknya justru ana wa kafilul yatim kahatain. Kata Rasulullah, saya dan orang-orang yang menanggung anak yatim seperti ini dari akhirat. Ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan mereka tidak saling mengajak untuk memberi makan orang-orang yang susah. Maka kalla, kata Allah, jangan demikian. Justru sebaliknya, Islam itu mengajak kepada kepedulian dan kasih sayang. Baik. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Kalian suka memakan harta warisan. Kata Allah, kalla, jangan berbuat demikian. Jangannya ini harus dibold, harus ditebalkan. Betul-betul dilarang sama Allah. Jangan makan harta yang bukan milik kita. Salah satunya itu harta anak yatim kah namanya, atau harta yang kita pendam karena zakat tak dikeluarkan. Itu hak orang juga itu. Kemudian memakan harta haram itu jalurnya juga bisa dari tidak membagi harta warisan dengan hukum Islam. Ya. Jadi makan harta yang haram itu bentuk formatnya bukan hanya mencuri, Bu. Jangan pikir makan harta haram itu bentuknya cuma mencuri, ambil jam borang atau korupsi, bukan demikian. Itu cuma salah satu dari sekian banyak cara mendapatkan harta yang haram. Bisa jadi harta haram itu dari apa? Ketidakpedulian kita dengan berapa harta kita sekarang, sudah apa? Sampaikah ke nisab dan haulnya? Tidak kita keluarkan zakat, itu ada hak orang lain di situ. Wallazina hum fi amwalihim haqqun maklum, dan orang-orang beriman itu cirinya adalah orang yang mengetahui dalam hartanya itu ada hak orang lain. Harusnya maklum tuh, diketahui sama dia. Lisaili wal mahrum, baik yang meminta maupun yang tidak diminta. Atau boleh jadi juga harta yang haram itu bisa diperoleh oleh seseorang dengan jalur muamalah yang salah, akad jual beli, riba, judi dan lain sebagainya. Itu dibahas di ayat yang lain tentunya. Atau boleh jadi harta yang haram itu terambil dari sesuatu yang tidak kita ambil berupa cair, bukan dana, tetapi tanah yang kita ambil serobot. Bisa jadi itu. Atau juga yang termasuk juga marak dan ramai itu orang mengambil harta haram jalur tidak membagi harta waris dengan faraid. Nah, itu. Kata Allah, kalla, jangan demikian, itu berbahaya, kata Allah.
Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Semua itu berpangkal dari apa, Bu? Ketidakpedulian itu, harta haram itu masuk ke perut kita. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bayangkan kok awak suami istri sama-sama mencari banyak harta gondong gini, uang tuh. Meninggal suami. Terus kita nyimpan tuh sekian tahun berusaha rumah tangga, 30-40 tahun berumah tangga, lata bangun rumah segala macam, uang segala banyak, kan dibagi ke saudara suami kok. Nah, itu banyak kan, Bu. Ada kasus kisah nyata ya. Ibu-ibu meninggal suaminya. Datang ke saya. Dia punya emas sekian, uang sekian, rumah sekian. Datang ke saya, gimana Ustaz, apa yang harus lakukan? Ya bagi harta suami, Bu. Ibu punya anak? Tidak. Maka ibu dapat 1/4 minimal tuh. Lain-lainnya, apakah suami ibu punya saudara? Punya. Saudara ibu dapat tuh. Untungnya ibu ini patuh. Takut dia sama Allah. Saya ingetin, sudah saya bagi tuh, saya bantu baginya, bagi harta itu, saya bantu membagikannya. Keluarlah angka kan, Bu ya. Keluarlah angka, saya minta ibu tuh ngasihin ke saudara-saudara dari saudara suaminya yang meninggal almarhum itu. Dia bagikan. Apa yang terjadi, Bu? Suami-suami ibu itu malah saudara-saudara dari suami ibu itu malah kaget. Kok dia gelo ke kami, terharu mereka. Karena itu tidak biasa kata mereka. Itu tidak biasa, padahal itu biasa dalam syariat. Memang seharusnya begitu gitu. Ambillah ibu, kanlah berusaha dengan suami. Nah, terbalik-balik sekarang pemahamannya gitu. Nah, itu ternyata faktanya begitu terjadi, gitu kan? Justru dia terima kasih, mereka nggak menyangka. Ya udah ambil salah bu ibu solahnya, mana boleh. Jadi dibagikan harta itu dan mereka bersyukur. Ya. Berarti apa, di tengah masyarakat memang faraid ini, warisan ini sudah mulai ditinggalkan. Nah, ini mengerikan. Nanti Islam berarti tercabut daripada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ilmu pertama yang diangkat dan amalan pertama yang hilang dari kaum muslimin adalah tidak membagi harta waris dengan benar. Pangkalnya semuanya apa? Ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena kamu terlalu cinta kepada harta tersebut. Orang kalau terlalu cinta dengan harta, apa yang dia ada, yang dia pegang sekarang, dia eratkan. Apa yang dia miliki, yang dia pegang sekarang, walaupun bukan milik dia, akan dia pegang erat. Apa yang belum dia punya, akan dia sikat. Itu kalau orang wa tuhibbunal mala hubban jamma. Orang kalau sudah terlalu cinta dengan harta, dia menjadikan harta itu tujuan. Apa yang ada di kantongnya akan dia tahan meskipun itu ada hak orang lain. Apa yang ada di luar dirinya, tidak peduli halal haram, akan dia sikat. Tidak peduli orang itu butuh, orang itu yatim, orang itu miskin, orang itu apa, tidak peduli dia. Maka pangkal dari 10 masalah-masalah itu adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kata Allah, kalla. Kalla. Dan peringatan kalla ini tidak main-main. Langsung Allah ingatkan dengan kejadian itu habisnya dunia ini. Iza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingat, dunia ini bukan selama-lamanya. Akan ada kehancuran dan ada pertanggungjawaban. Maka perbuatan jahiliyah tadi itu ayat 15 sampai 20 itu obatnya ada di 21. Kalla, larangan dari Allah. Tidak tanggung-tanggung kata Allah, iza, ingat situasi. Bumi ini bukan selamanya, kamu pun tidak akan selamanya hidup di dunia. Mati pasti itu. Bahkan alam semesta ini akan hancur. Iza dukkatil ardu. Dan ingat apabila nanti suatu masa di mana bumi, ard itu artinya dalam bahasa Arab sesuatu yang kita injai, bumi itu. Orang Sunda bumi itu rumah ya. Ayo masuk ke bumi kata orang Sunda ke saya gitu. Ke bumi mana? Saya udah di bumi kok gitu. Maksudnya ke rumah, itu bahasa Sunda gitu kan. Tapi bumi, al-ard dalam bahasa Arab, earth dalam bahasa Inggris artinya sesuatu yang kita injak. Dan kita tidak ada manusia satupun di dunia ini yang nggak mungkin nggak menginjak bumi, pasti injak bumi. Walaupun kadang alasnya beda-beda, ada yang keramik, ada yang tol, ada yang tanah biasa, ada yang semen. Kadang alasnya itu karpet, seperti kita sekarang ini. Kadang dengan barefoot tanpa alas kaki, kadang dengan sendal, kadang sepatu. Walaupun kadang kita di tingkat 1, di level 1, kadang lantai 7, semuanya kita tuh pasti mencengkram kepada bumi. Apa yang kita injak sekarang itu akan hancur semua, Bu.
Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Baik. Ya, silakan. Capek tanya-tanyanya gini. Silakan. Mik, udah dengaran. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Supaya terdengar jelas. Sekarang kan ada yang menjual tanah atau rumahnya Pak Ustaz. Tapi kita kan orang Islam itu memakai hukum faraid. Tapi kan kebanyakan seorang itu setelah menjual, mereka itu membagi rata, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Tapi di hukum Islam, kita hukum faraid, kita kan membaginya 2/3 dengan 1/3. Terus bagaimana dengan yang lainnya itu, yang sisanya, yang laki-laki dengan yang perempuan itu mereka bagi sama rata? Kan ataukah mereka tidak mengeluarkan zakatnya setelah mereka jual dengan harga yang sekian baru dibagi? Apakah itu tidak termasuk pemakan anak yatim? Belum paham maksudnya gimana Bu? Hukum positif bagi rata. Hukum Islam ada pembagiannya. Terus, terus? Sekarang mereka kan jual rumah. Jual rumah dari punya siapa? Punya orang tua. Orang tuanya, oke. Terus mereka bersaudara laki-laki perempuan. Mereka bersaudara laki dengan perempuan. Itu dalam hukum kan itu 2/3 dengan 1/3 yang baik yang perempuan ataupun yang laki-laki. Tapi sekarang mereka kan banyak yang membagi sama rata. Ya, mereka aman-aman aja, itu katanya bagaimana? Tidakkah kita yang laki-laki, yang perempuan yang membagi hak sama tadi itu memakan harta sebelum dikeluarkan zakat kita yang menjual tadi? Kita yang menjual kan kita keluarkan zakatnya itu dulu, baru kita bagikan. Zakat apa Bu? Zakat rumah itu kan melebihi dari bukan yang gitu Pak Ustaz. Sebentar. Ketika menjual, ketika rumah itu sudah dijual, ketika orang yang pemilik harta ini sudah meninggal, maka hartanya kan menjadi harta milik ahli waris. Baik. Kemudian ahli waris harus membaginya dengan hukum Islam. Ya. Baik. Zakat itu nanti, Bu. Zakat itu kalau sudah cair uangnya tuh dan sudah sampai satu haul, satu nisab. Dimulai dari kapan harta itu sampai ke nisabnya. Harta tanah itu berapa harganya misalnya. Kalau sudah sampai misalnya memang lebih daripada nisab, maka start dari situ sudah masuk kepada orang yang pewarisnya yang membayar nanti setelah 1 tahun. Nah, begitu. Tapi kan berapa dulu harganya? Saya ingin tahu dulu. Tapi masuknya itu ke zakat ahli warisnya nanti itu. Nah, kalau kasuistik kayak gini nih, baik kita ngomong empat mata Bu. Kita bedah karena saya kurang paham nih gimana presisinya kasusnya gimana. Iya. Ya. Itu gambarannya. Yang dibagi sama rata tadi itu kan sekarang kan banyak itu Pak Ustaz. Iya betul, salah yang begitu. Itu yang harus diubah. Iya. Yang sudah menjadi kebiasaan belum tentu benar. Biasanya kebenaran itu yang harus kita biasakan. Terima kasih. Baik. Kasuistik, kalau pertanyaan, mohon maaf, pertanyaan Bapak Ibu sifatnya kasuistik, itu lebih baik kita bicarakan secara serius. Kalau di majelis ini masih kadang kurang nyambung gitu Bu. Kurang pas, nanti takutnya saya bilang ini nanti penerapannya salah gitu. Iya. Penting konsultasi emang itu. Ya, kalau di majelis sifatnya umum, ya umum saja. Jadi kalau sudah kasuistik, saya takutnya salah nanti mengasih solusinya. Baik. Baik. Iza dukatil ardu dakkan dakka. Jadi ekspresi Allah dalam menjelaskan hari kiamat itu macam-macam Bu ya dalam Al-Qur'an. Kadang dengan sebutan
hancurnya dunia itu kadang disebutkan dengan ekspresi wa iza bariqal basar, dan ingatlah ketika mata itu terbelalak. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang dahsyat itu, Allah menggambarkan hari kiamat yang dahsyat itu dalam Quran, caranya itu berbeda-beda, bermacam-macam. Kadang Allah mengatakan bariqal basar, artinya ketika mata itu terbelalak. Kalau mata terbelalak, kira-kira apa yang dia saksikan? Sesuatu yang dahsyat. Nah, itulah kira-kira. Kadang-kadang Allah mengatakan hari kiamat itu dengan hancurnya jibal. Ya, dengan hancurnya gunung-gunung, gunung saja hancur apalagi kita. Nah, itu analogi-analogi seperti itu. Atau wataran nasa sukara wa mahum bisukara. Kau melihat manusia itu mabuk padahal mereka bukan mabuk. Itu juga menunjukkan hari itu begitu mengerikannya. Ya, al-qari'ah, dentumannya, sakhah, tamah, bencananya, air bahnya. Kalau ayat yang lain iza zulzilatil ardu zilzalaha, guncangannya. Kalau di ayat ini cara Allah menggambarkan hari kiamat itu adalah dengan kalimat iza dukkati al-ardu dakkan dakka. Dakkan dakka ini kata Imam Tabari, yaitu digerakkan terus-menerus, goncang itu terus-menerus, tak ada henti-hentinya. Dan beradu satu dengan yang lain daripada benda-benda asteroid itu. Bayangkan itu. Jadi bagaimana lagi cara Allah meyakinkan kita betapa kiamat itu sangat dahsyat. Tapi ada yang lebih berbahaya dari kiamat yang dahsyat itu. Pertanggungjawaban setelah hancurnya alam semesta itu. Itu lebih dahsyat dari kiamat itu sendiri. Ya kan? Baik. Kemudian waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi bumi itu diguncang, maksudnya hari kiamat, maksudnya hancurnya bumi, kemudian trompet yang kedua, trompet satu hancur, trompet kedua itu kebangkitan. Ketika manusia berbangkit, barulah masuk firman Allah, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini pun setelah peristiwa keosnya padang mahsyar dan syafaat uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian datang firman Allah, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhanmu datang. Begitu juga dengan para malaikat datang saffan saffa, dalam keadaan berbaris-baris. Jadi padang mahsyar itu warnanya perak, datar, tidak ada gunung, tidak ada celah, tidak ada lembah. Semua manusia dari A sampai Z, dari Adam sampai generasi Z sekarang, generasi yang terakhir, itu dikumpulkan dalam satu tempat luas. Dalam bahasa Arab disebut dengan mahsyar. Tempat yang luas dan tempat yang luas dan tempat berkumpulnya manusia kan banyak, otomatis perlu tempat yang luas dong. Tempat yang luas untuk berkumpulnya manusia itu disebut dengan mahsyar. Kalau hari berkumpul disebut dengan yaumul hasyri. Yang mengumpulkan disebut dengan hasyir. Kalau kondisi tempat yang berkumpul itu disebut dengan mahsyar. Di harinya disebut dengan yaumul hasyr. Yaumul hasyr ini sebelumnya yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul ba'ts artinya hari kebangkitan, maksudnya yaumul khuruj, keluarnya manusia dari tanah. Nah, kemudian dikumpulkan, kemudian mereka dalam keadaan kacau. Itu yang dimaksud dengan firman Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia kocar-kacir seperti aneh yang berterbangan, aneh-aneh yang berterbangan. Chaos. Hadis Bukhari panjang itu hadisnya tentang syafaatnya Nabi. Manusia mencari syafaat, gelisah karena kondisinya berat ketika itu, meminta syafaat para nabi ulul azmi. Tidak ada yang beri syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mahsyar syafaat. Setelah syafaat baru waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi kalau membaca ayat-ayat tentang kejadian-kejadian hari kiamat itu memang harus ada ilmu khusus itu. Referensi yang paling bagus itu kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi.
Itu diurutkan tubuh kajian itu dengan dalil-dalilnya. Kitab apa? Tazkirah, buku judulnya Tazkirah. Itu kejadian-kejadian nanti di masa depan yang urutannya diurutkan oleh Al-Imam. Baik. Kata Al-Hasan Al-Basri dalam tafsir Qurtubi ini yang disebut dengan wajah Rabbuka, Tuhanmu datang. Maksudnya ialah amruhu wa qada'uhu, yaitu keputusan Allah Subhanahu wa taala telah datang pada hari itu. Ya. Ada dua mazhab yang besar di sini, dua mazhab besar dalam Islam yang menafsirkan ayat yang semacam ini. Ya. Satu, mazhab yang mengatakan kalau ada perbuatan Allah, kalau ada ungkapan yang menunjukkan perbuatan Allah, ya sudah kita imani saja. Allah datang, tapi kita tidak menanyakan bagaimana datangnya Allah itu. Ya, kalau makhluk datang kan pasti bisa kita tanya. Pak datang ibu tuh, lah tibo ibu tuh. Pasti bisa kita tanya tuh. Tibonya pakai baju apa, dari arah ma, jambara, ya Bu ya. Kemudian pakai oto atau pakai motor atau pakai jalan kaki, kan bisa ditanya tuh. Nah untuk Allah tuh nggak bisa kita tanya begitu. Kaifiat Allah datang tuh nggak bisa. Maka ketika datang firman Allah, wajah Rabbuka, Tuhanmu datang, tidak layak kita mempertanyakan bagaimana sih kedatangan Allah itu. Maka kita terima ayat itu sebagai ayat yang sifatnya bab-bab iman yang sensitif gitu. Nah ini dibahas oleh para ulama. Ya. Kemudian sebagian ulama mentakwil, menafsirkan, mentakwil gitu. Yang dimaksud kedatangan Rob di sini ialah takwil ini datang dari salaf, bukan ulama kontemporer ya. Contohnya Al Hasan Al Basri yang mengatakan yang disebut dengan datangnya Tuhan itu bukan datang physically, tapi yang disebut datang Rabbuka yaitu waja'a amru Rabbika, itu artinya. Nah ini mazhab yang kedua. Nah, mazhab yang kedua ini banyak juga dianut oleh ulama umat Islam. Ya, jadi ada dua mazhab itu. Mazhab apa Bu? Yang tidak mentakwil. Artinya Allah datang ya sudah. Kita tidak mengimani ayat ini wajah Rabbuka sebagaimana Allah firmankan, tidak tafsiran, tidak terjemahan saya berusan ya. Kita mengimani kalimat ini firman Allah wajah Rabbuka tanpa mempertanyakan kaifiat datangnya Allah itu. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un, dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan itu saja, simple. Ini akidah yang paling simple ya. Dan salaf juga menafsirkan mazhab yang kedua, yaitu mereka menafsirkan wajah Rabbuka yaitu wajah amru Rabbika, telah datang urusan ketetapan hukum Tuhanmu. Artinya keindahan menghadapi kematian. Ya, ayat yang semacam ini nih selalu menjadi perdebatan di kalangan ahli ilmu, Bu. Terutama pembelajar agama yang pemula lah istilahnya. Suka debat tuh di internet tuh soal-soal gini yang saya malas ya. Udah capek saya debat-debat begituan. Saya hanya menyampaikan ini ada dua pendapat mazhab. Ya sudah, kalian mau pilih yang mana terserah pada mereka ya. Nah, amannya sudah begitu sajalah. Kita beriman bahwasanya ini dari firman Allah Subhanahu wa taala tanpa mempertanyakan bagaimana cara Allah datang, ya sudah terserah Allah dah. Kita mengimani wajah Rabbuka bahwasanya ini firman Allah Subhanahu wa taala. Memakai takwil juga nggak apa-apa karena memang itu pendapat salaf juga gitu kan. Nah, lanjut. Dan yang kedua wajah Rabbuka wal malak. Al malaku malaikat. Jamaknya malaikah. Oh. Cuman awak biasa malaikat tuh satu malaikat, dua malaikat, padahal malaikah itu kata jamak dari malak. Satu malaikat malak. Dua malaikat malakan atau malakain. Kalau banyak malaika. Oh. Dan wal malaku di sini alif lamnya malak di sini bukan satu malaikat yang datang. Buktinya Allah mengatakan halnya di sini adalah soffan soffa, berbaris-baris.
Oh, berarti malak di sini jenis. Oh, jenis. Jadi yang datang itu adalah malaikat, makhluk, malaikat semuanya. Malaikat secara jenis. Karena panitia akhirat itu malaikat semua, Bu. Tidak ada panitia akhirat itu. Paham maksud saya panitia di sini? Event organizer-nya. Astagfirullah. Event organizer-nya itu tidak ada satupun dari pihak lain kecuali malaikat. Kenapa? Maksudnya panitia itu gini loh, Bu. Yang akan menegakkan hukum Allah di akhirat itu, mulai dari mahsyar, hisab, mizan, yang menggiring, yang membawa, yang menuntun, yang mengucapkan salam, yang baik dan yang buruknya, yang mengazab di neraka, yang melayani di surga, itu semua kalangan malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Dan tidaklah kami jadikan yang mengazab ahli neraka itu di neraka kecuali dari kalangan malaikah. Itu di surat Al-Mudatsir. Ya. Kenapa begitu? Baca tafsirnya para ulama. Kenapa Allah menjadikan panitia akhirat itu semuanya malaikat? Agar tidak ada nepotisme, belas kasihan, netral. Bayangkan kalau panitia di akhirat, Bu, di neraka misalnya, yang mengazab itu orang Padang. Yang mendaftar gitu kan. Jadi panitia akhirat. Biko yang diazab masuk neraka orang Padang loh. Wak semua wak ada aja. Nggak bisa. Jangankan sekampung, lima kodang ada sebut, nggak bisa. Sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Siap melaksanakan tugas maupun perintah maupun larangan. Maka kata Allah, ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan tidak kami jadikan panitia-panitia akhirat itu termasuk yang mengazab manusia di neraka kecuali dari jenis malaikat. Karena malaikat punya satu sifat, patuh sama Allah. Jadi kalau Allah bilang hukum, hukum. Allah bilang goreng, goreng. Allah bilang setrika, setrika. Allah bilang cabut, cabut. Allah bilang lempar, lempar. Tidak ada istilahnya basa-basi, nepotisme, dan lain sebagainya. Ya. Kita kalau keluar negeri ketemu sama orang Indonesia juga pasti senang tuh, langsung dekat biasanya itu. Ya. Di akhirat juga begitu. Ya. Termasuk juga di surga. Jadi semua panitia itu adalah malaikat. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan malaikat ini kita belum tahu hakikat di mana malaikat itu. Hewan saja, Bu, yang banyak jenisnya, terkadang banyak juga hewan-hewan yang baru kita lihat dan bikin kita terheran-heran. Baik terheran-heran karena keindahannya, baik terheran-heran karena kebuasannya mungkin, ya, kemampuannya dan lain sebagainya. Itu baru hewan. Bagaimana kita bisa membayangkan ada makhluk yang bernama malaikat? Yang mana Nabi SAW saja pertama kali lihat malaikat dalam wujud asli, yaitu malaikat Jibril, pingsan. Nabi itu, Bu, yang punya kekuatan 30 kali manusia biasa. Apalagi kita, gitu kan? Jadi ketika Allah mengatakan wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, sebenarnya Allah ingin ngasih tahu hari itu tuh nggak main-main. Panitianya aja dari malaikat gitu. Bukan hal yang ringan itu. Ya. Makanya dalam riwayat waqala Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abi Sa'id Al-Khudri maksudnya, ketika turun ayat ini, wajah rabbuka wal malaku soffan soffa waji'a yauma idzin bi jahannam, itu Rasulullah taghayyara launu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi, kulit Nabi langsung berubah wajah. Ya. Wa urifa fi wajhi, dan itu diketahui dari wajahnya. Hatta stadda alaihi ala ashabi, sampai para sahabat pun merasa berat melihat Rasulullah demikian. Jadi yang mengerti ayat ini dan hakikatnya adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Betapa dahsyatnya hari itu. Ya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Kemudian dari mana datangnya malaikat? Itu dari langit. Di langit itu kan ketika kiamat itu langit kan pecah. Maka keluarlah malaikat dari penjuru-penjuru langit dalam keadaan berbaris-baris. Dan sof itu artinya baris. Oh, sof, jamaknya sufuf.
Jamaknya sufuf. Dan Allah dan sifat malaikat itu teratur. Dalilnya ayat ini. Sifat malaikat itu adalah teratur. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mau meluruskan saf para sahabat yang sholat, Nabi mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menyukai hamba-hambanya yang sholat beribadah dalam keadaan sebagaimana keadaan malaikat, yaitu bersaf. Banyak, rapi gitu. Makanya salah satu sunnah untuk memulai sholat itu imam mengingatkan sawu sufufakum, istau luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf, sesungguhnya meluruskan saf min iqamatis salat, termasuk menegakkan salat. Dalam surah As-Saff Allah Taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi." Sambung Bu. Ada yang tahu ayatnya? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffa. Allah mencintai hamba-hamba yang berjuang di jalan Allah dalam keadaan bersaf. Makanya mengaji itu harus rapi. Apa kurang rapi untuk ibu-ibu lumayan rapi. Jadi salah satu sunnah itu adalah rapi. Ya, tak basi 5 peak rapi. Ya. Dan itu sifat malaikat. Ya. Kalau sifat setan ya kebalikannya. Sifat malaikat itu diantaranya rapi, berjamaah. Ya, rapi itu bukan hanya dari sisi bentuk ya Bu ya, tapi sistem. Sistemnya kacau walaupun dalamnya luarnya rapi ini. Jadi rapi dalam lahir batin. Ya. Teratur gitu. Sifatnya malaikat. Sifatnya malaikat suka juga bau-bauan yang harum. Jadi kalau rumah kita, dan malaikat juga senang zikrullah dan mencari orang yang zikrullah. Jadi kalau rumah orang beriman, rumah orang Islam, itu bersih, wangi, rapi, dan diisi dengan amal soleh. Itu malaikat senang tuh masuk rumah tuh. Ya, malaikat rahmat ya. Jadi kalau masih 5 peak, Bu, 5 peak Bu Siti, kayak kapal pecah. Kemudian sampah tidak dibuang-buang, karena ada orang begitu, hobinya tuh mengkoleksi sampah gitu, atau tumpuk baru kalau dibuang. Kemudian tidak sholat pula di rumah itu malaikat rahmat nggak datang tuh, yang datang setan biasanya itu, penghambat rezeki. Yang malaikat rahmat tidak datang, malaikat maut tetap datang kalau mengajalnya. Baik. Kemudian waji'a dan didatangkan. Jadi ada huruf waw di awal-awal ayat ini, itu menunjukkan kesinambungan gitu ya. Ada latar kabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan menyaksikan sendiri berkesinambungannya satu alam ke alam yang lain. Jadi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam. Ji'a itu artinya didatangkan. Kalau jaa datang, kalimat aktif. Kalau ji'a itu kalimat pasif, didatangkan. Yauma idzin bi jahannam, pada hari itu neraka jahanam. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Jahanam adalah salah satu nama dari neraka. Jadi kalau di Quran terkadang Allah menyebutnya neraka itu sebutan an-nar. Asal katanya dari api aslinya itu, api nar. Maksudnya neraka juga itu. Neraka itu bahasa Sanskerta ternyata ya. Kalau bahasa Inggrisnya hell atau hellfire. Aslinya dari kata hell satu hell. Kalau neraka bahasa Inggrisnya kan hellnya 2 itu ya. Hell 2. Aslinya dari hell. Hell itu nama dewi yang dipercaya oleh orang-orang Eropa kuno dulu, nama dewi yang menjaga alam underworld, di alam bawah bumi. Jadi penyebutan hell dalam bahasa Inggris itu berkaitan dengan mitologi orang-orang paganisme di Eropa dulu sebenarnya. Makanya lebih cocok kita sebut jahanam saja atau nar, itu cocoknya begitu.
Kalau neraka itu bahasa Sanskerta. Baik. Waji'a yauma idzin lagi keluar. Yauma idzin hari itu. Itu hari kiamat. Ada berapa yauma idzin tadi? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Kadang Allah menyebut neraka jahanam dengan sebutan saqar. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tazar. Kan itu saqar, artinya membakar. Karena Allah sebut dengan jahannam. Ulama beda pendapat apakah jahannam itu neraka seluruhnya atau satu daripada 7 daripada level neraka. Jadi neraka punya 7 level, 7 darakah. Setiap darakahnya punya nama masing-masing. Darakah yang paling tinggi itu yang bisa ada peluang penghuninya masuk ke surga. Tapi kalau yang paling bawah itu jahannam namanya. Nomor 2 bawah namanya saqar. Namanya saqar. Yang lainnya saya tidak tahu. Itu yang disebutkan. Begitu juga surga punya 8. Nah, tuh. Kalau surga punya 8 darajah, 8 tingkatan. Kalau neraka punya neraka 7. Jadi banyak surga ciek bu daripada neraka. Baik. Yauma izin ya tazakkar itu ingat, memorinya muncul. Ini menandakan bahwasanya memori manusia ini tidak dihapus sama Allah, akan dikembalikan sama Allah. Ya. Memori itu akan indah kalau akhirnya kita mendapatkan kesuksesan. Walaupun memori itu tampilannya itu buruk. Walaupun memori belakang yang telah terjadi itu jelek, tapi kalau kita nonton itu ketika kita sudah sukses, itu jadi indah aja. Ya Pak ya Bu? Takana dulu untuk lagi makan anak terpaksa harus menjual ini, gitu kan. Nah, ketika anak sudah sukses, kitanya sudah bercukupan, maka itu memori yang indah saja, tidak ada masalah. Itu hanya ingatan untuk berjuang. Dulu pernah kita berjuang, gitu. Tapi yang menjadi celaka, kalau memori itu indah, tapi disaksikan ketika kita susah. Dulu kalau bawa toto pakai Mercy ada supirnya, ada videonya sedang itu diingatkan oleh Facebook, tapi kondisi wak merasa gini, bah kira-kira macam lihat. Mohon maaf bahas sombong. Itu hanya menambah kesedihan. Kata Allah, yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia ingat, memori itu diputar lagi sama Allah. Itu menunjukkan bahwasanya tulang manusia mungkin habis, daging mungkin akan busuk, kulit akan hilang, syaraf akan lepas, semua usus akan terburai, akan dimakan oleh cacing, tapi memori itu ada. Disimpan rapi, ya. Ada servernya itu. Google atau YouTube itu punya server yang luar biasa besar itu, sehingga mereka bisa menyimpan video, data-data yang besar. Seandainya ingin menonton video di YouTube seluruhnya butuh waktu sekian juta tahun katanya. Itu baru punya YouTube loh. Bagaimana punyanya Allah gitu. Ya Allah. Jadi yauma idzin pada hari itu yatazakkarul insan. Manusia itu ingat, insan lagi, ada berapa kali insan dari itu. Saya mengingatkan kalimat al-insan pada ayat 23 ini kepada al-insan yang kita baca dari ayat 15. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Itu akan diputar lagi sama Allah ketika dia sombong itu. Diputar lagi itu. Ingat dia dulu pernah sombong, ya, pernah tinggi gitu kan. Ketika dia susah juga nuduh-nuduh Allah suudzon, juga Allah putar lagi insan, manusia yang belum kenal Allah. Baik. Dan ini keadaannya semakin buruk. Kiamat itu buruk, hancurnya alam semesta ini dahsyat. Tapi ada yang lebih buruk daripada itu, yaitu kenangan yang salah yang diingat orang yang bangkit dari padang mahsyarnya. Yauma yatazakkarul insan. Kemudian kata Allah, wa anna lahu zikra. Buat apa? Buat apa ingatan itu sudah tidak berlaku lagi? Ya mereka ingat,
ketika di akhirat ingat, lalu ingatan itu tidak ada nilainya untuk kebaikan-kebaikan mereka di akhirat. Sudah nggak ada manfaatnya itu, kecuali hanya menambah penyesalan saja. Makanya dalam ayat yang lain Allah banyak sebutkan itu. Rabbana absarna sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah lihat, kami dengar, kami saksikan. Pulangkan kami kembali ke dunia, kami beramal soleh. Dan ayat semacam itu banyak. Itu penyesalan-penyesalan. Makanya Quran itu menjadi hadiah bagi orang beriman dari Allah, karena kita bisa mengambil pelajaran daripada hal tersebut. Artinya jangan sampai kita menyesal juga. Baik, kalimat atau ayat waji yauma izin bi jahannam, tadi saya bilang ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, air muka Rasulullah ketika menerima ayat ini berubah, berat terasa oleh Nabi. Bukan beliau mah udah terjamin. Berat terasa beliau untuk kita umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari kalangan kalian manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, sungguh terasa berat baginya penderitaan kalian, penderitaan kamu. Harisun 'alaikum, makanya beliau bersemangat untuk keselamatan kita. Bil mu'mini raufur rahim, dan beliau itu sangat santun dan sayang kepada orang beriman. Kalau Nabi mah udah menjadi man of the match ketika itu. Rasulullah SAW menjadi apa? Ketika di akhirat, istilahnya man of the match. Beliau pemenangnya. Beliau begitu dibangkit, manusia pertama yang dibangkitkan, Nabi Muhammad SAW. Manusia yang langsung disuruh, nggak akan boleh bangkit nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad bangkit duluan. Dan beliau bangkit dalam keadaan berpakaian, nggak sama dengan manusia yang lain. Lalu disuruh masuk surga. Nabinya yang keluar mencari umat. Ya Allah. Nabinya yang mencari umatnya. Ummati. Ya Allah, ummati. Ya. Jadi ketika ayat ini datang, waji'a yauma izin bi jahannam, yauma izin yatazakkarul insan wa anna lahu zikra. Itu Rasulullah SAW berubah mukanya karena terasa olehnya penderitaan kita. Nanti. Baik. Kemudian Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, kaifa tuja'u biha?" Bagaimana jahanam itu didatangkan? Qala, Nabi menjawab, "Tu'ta biha tuqadu bi sab'ina alfa zimam." Jahanam itu makhluk Allah, neraka, didatangi dengan 70 ribu ikatan. Wallahu alam ikatannya macam mana, tali kekang begitulah. Jadi didatangkan jahanam itu dengan 70 ribu tali yang mengikatnya. Ya, jangan bayangkan talinya kok tali plastik, Bu, jangan tali taiyan bukan. Jangan bayangkan tali sebagaimana tali-tali di dunia. Nah, ini tali akhirat. Jadi dia punya 70 ribu, mungkin ya gimana ya? Kalau lift tau Bu ya, lift itu kan dia punya kabel tuh. Yang terjadi di Bali yang menewaskan 5 orang kemarin itu, tahu peristiwanya? Putus kan? Itu seharusnya dia punya 3 tali besi. Cuman maintenance-nya kurang, katanya cuma 1 putus, mati 5 orang. Ya. Ini Nabi mengatakan jahanam itu punya tali yang mengikatnya 70 ribu. Yaqudu bikulli zimam sama'una alfa malak, dan satu tali dikontrol oleh 70 ribu malaikat. Berarti malaikat saja sudah super, apalagi jahanamnya itu. Baik. Kemudian yauma yatazakkarul insan, ketika manusia ketika itu ingat, yani yatta'idu wa yatub, baru mereka sadar dan bertobat. Jadi maksud yatazakkar menurut Al-Imam Qurtubi sini bukan hanya sekedar ingat, tetapi baru dia mau sadar dan taubat. Apakah taubat di saat itu diterima?
Tidak. Tobat itu maksimal ketika kalau sudah sakaratul maut sudah nggak diterima tobatnya. Ketika nyawa masih di badan baru diterima. Matahari belum terbit sebelah barat. Dan al-insan di sini maksudnya al-kafir. Jadi orang kafir pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling besar matanya. Maksudnya terbelalak. Kenapa begitu? Karena mereka mengingkari adanya hari kiamat, hari akhirat. Sedangkan orang mukmin tidak kaget lagi, tidak shock gitu. Ya. Jadi ada mahasiswa contohnya, atau siswa. Sebagian siswa karena rajin sekolah, rajin update informasi, tahu besok itu ujian. Ketika masuk ke sekolah, ujian kata guru. Oh, tenang, bismillah, tidak masalah. Tapi yang pemaleh, yang cabut-cabut, ujian kata ibu guru. Malah kalang kabut. Itu analogi yang sederhana sekali dibandingkan akhirat, gak ada apa-apanya. Kagetnya orang kafir di akhirat mengenai adanya akhirat itu luar biasa. Yauma idzin yatazakkarul insan, maksudnya al-insanul kafir. Tapi tidak menutup kemungkinan yang kaget itu juga orang-orang Islam. Kalau dia fasik, kalau dia tidak mau beramal soleh. Jadi keadaan atau kagetnya orang itu berbeda-beda. Ininya, kadarnya. Au man hammatuhu mu'dhamud dunya. Oh, kan betul kan? Kata Imam Al-Qurtubi, yang kaget itu ada dua macam. Satu orang kafir, yang kedua orang yang di kepalanya cuma dunia aja. Jadi ketika akhirat di depan mata mereka kaget luar biasa. Jadi au man himmatuhu mu'dhamud dunya. Kalau orang hanya duniawi aja dipikirin, ketika dia masuk ke padang mahsyar, itu manusia yang paling kaget, shock. Wa anna lahu zikra, min aina lahu manfa'ah az-zikra. Kaget yang tidak bermanfaat, kata Allah. Wa anna lahu zikra, itulah shock yang tidak ada manfaat sama sekali. Baik. Yaqulu, lalu dia berkata, di dalam Quran dikatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu ada dua. Peringatan di dunia, peringatan di akhirat. Peringatan di dunia, kata Allah, tanfa'ul mu'minin, bermanfaat. Jadi zikra itu peringatan, itu bermanfaat kalau masih di alam dunia. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat kalau di dunia. Kalau di akhirat, ingatan, memori itu tidak bermanfaat lagi. Sebagaimana firman Allah, yauma idzin yatadzakkarul insan anna lahu wa anna lahu zikra. Tidak ada manfaatnya lagi peringatan ketika itu. Tidak ada manfaatnya lagi sholat di waktu itu. Tidak ada manfaatnya lagi istighfar pada waktu itu. Tidak ada manfaatnya lagi tasbih, takbir, tahlil waktu itu. Tidak ada manfaatnya sedekah pada waktu itu. Tidak ada manfaatnya sholawat pada waktu itu. Tidak ada manfaatnya memaafkan ketika itu. Tidak ada manfaat dan mudarat ketika itu lagi. Itu hari pembalasan, bukan hari beramal. Baik. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu, ini fi'il mudhari'. Kata kerja aktif. Kata kerja aktif fi'il mudhari' dalam Quran bermanfaat minimal dua. Satu, yang pertama manfaatnya ialah litaswir, untuk menggambarkan situasi. Yang kedua, untuk menandakan perbuatan tersebut berlangsung terus menerus. Jadi orang kafir, terbayang oleh kita orang kafir itu ngomong ketika di padang mahsyar, dan terus menerus mereka mengatakan dengan itu kalimat. Apa kalimatnya? Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani qaddamtu li hayati. Duh, seandainya aku beramal amal soleh yang bermanfaat untuk kehidupanku yang sejati ini.
Jadi mereka tidak menyebutkan dunia itu hayati. Al-hayah yang sebenarnya itu ternyata akhirat yang di depan mata mereka. Baik. Ada ibu yang namanya Hayati di sini? Suaminya Zainuddin. Baik. Yaqulu ya laitani. Kalimat laita itu dalam ilmu nahwu masuk di bab inna wa akhawatuha. Inna and the sisters. Kalau ibu belajar nahwu ada itu. Ada inna, anna, laita, la'alla, ka'anna. Apa? Termasuk juga laita. Laita itu disebut dengan huruf tamanni. Huruf yang menggambarkan ekspresi angan-angan yang mustahil terwujud. Kalau la'alla huruf taraji. Ini dalam ilmu nahwu. Yaitu huruf atau ungkapan yang menggambarkan harapan yang masih ada harapan terwujud. Itu namanya taraji. Kalau laita itu huruf ungkapan yang menggambarkan sesuatu yang mustahil untuk bisa terwujud. Maknanya apa, Bu? Maknanya apa, Pak? Yaqulu ya laitani, duh seandainya, dan itu nggak mungkin lagi terwujud. Apa itu? Qaddamtu, fa'altu, amiltu, saya telah berbuat. Seandainya saya telah beramal soleh dulu di dunia, lihayati untuk masa depan dan kehidupan yang real yang akan saya hadapi sekarang. Berarti ini ungkapan apa, Bu? Penyesalan yang teramat sedih. Kalau di dunia ini tidak ada yang perlu disesalkan, masih bisa kita usahakan selama masih ada nyawa di kandung badan. Kalau belum malaikat maut menjemput, jangan putus asa, masih ada harapan. Makanya Allah melarang kita berputus asa, karena putus asa itu ungkapan orang kafir di akhirat. Ya laitani. Dan ungkapan penyesalan dalam Quran itu banyak. Ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya hanyalah seonggok tanah. Itu juga penyesalan. Ya laitani ya laitaha lam uta kitabiyah. Seandainya saya tidak diberikan buku catatan amal. Itu banyak apa, Bu? Mohon maaf, nanti saya lupa lagi. Ya, gimana, Bu? Udah, ini belum diazab nih, Bu. Ini masih di mahsyar. Mau disidang ini. Belum diazab. Kalau diazab bisa ngomong. Ya. Ini di padang mahsyar. Situasinya kan di padang mahsyar. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, itu menjelang adanya hisab. Ketika itu mereka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi kata Imam Qurtubi, qaddamtu amalan salihan li hayati ay la hayatin la mauta fiha. Disebut akhirat itu al-hayah, kehidupan, karena tidak ada lagi kematian setelah itu. Maka orang kafir kalau ada kematian di akhirat, itu mereka bersyukur. Udah mati, habis selesai. Ternyata tidak labadan abada, selama lama-lamanya. Baik, ada pertanyaan sampai sini, Bu? Ada pertanyaan lagi? Jadi al-haya atau kehidupan itu ada dua. Al-hayatud dunya, yang kedua adalah al-hayatu al-haqiqiyah. Al-hayatul akhirah. Itu disebutkan bareng di dalam surah Al-A'la. Wa tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dan kamu lebih memprioritaskan al-hayatud dunya, kehidupan dunia itu maksudnya singkat. Dunia artinya singkat atau hina. Kamu lebih memprioritaskan kehidupan yang singkat, rencana jangka pendek. Wa tu'sirun, isar itu mendahulukan, memprioritaskan. Wa tu'sirun al-hayatad dunya, padahal kata Allah wal akhiratu, maksudnya wal hayatul akhiratu, padahal ada kehidupan yang lebih baik dan kekal. Wa tu'sirun al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok tiba-tiba salam? Tentang warisan tadi boleh tanya? Boleh. Masih warisan. Boleh. Warisan.
Dia punya rumah kos. Sekarang anaknya 2, Ustaz. Terus suaminya sedang sakit sekarang, Ustaz. Dia ini laki-laki berarti Bu ya? Dia punya keluarga. Dia ini suami istri. Suaminya Suami. sedang sakit sekarang. Terus yang keluarga yang laki-laki, adiknya minta harta dari suaminya ini yang sedang sakit ini. Dia tidak bisa bicara satu apapun, tapi dia minta ke istrinya. Apa berhak itu, Ustaz? Keluarga yang laki-laki. Sekarang dia udah menuntut. Ada bapak-bapak punya usaha kos-kosan, kontrakan gitu ya. Iya. Kemudian dia punya istri, punya Iya. anak nggak? Anaknya 2. Anaknya 2. Dia pencarian. Kemudian dia bapak ini berdua. sakit Iya, nggak bisa yang ngomong. sakit nggak bisa ngomong lagi. Kemudian bapak ini dia punya Punya adik. yang meminta apa dia minta? Adiknya banyak adiknya. Dia minta apa Bu? Minta harta yang di pencariannya berdua ini, Ustaz. Oh gitu. Oke. Apakah Dada punya hak dia gitu? Yang adiknya sama Ketika karena dia orang punya anak. Ya Pak. Ketika orang meminta harta kita, memang kalau kita punya, kita mau memberikan nggak masalah. Iya, dia enggak bisa lagi bicara. Nggak bisa Yang ngomong. Bapak ini enggak bisa. Bisa dengar? Enggak, Nggak bisa dengar? enggak bisa jawab lagi. Oh berarti emang Udah stroke. diam aja. Diam aja gitu ya? Iya. Oh. Sampai sekarang udah sebulan. Ada jalur komunikasi yang bisa dipakai? Misalnya Nggak isyarat bisa. kayak apa kayak? Enggak bisa lagi. Karena ada orang Cuma yang dia cuma minta. bisa mengedipkan mata, terus ada huruf-huruf bisa tuh dipakai kode. Nggak ada sama sekali jalur komunikasi. Tapi enggak minta ke bapak itu, dia minta ke istrinya. Iya. Istrinya aja lagi gitu. Iya, dia minta ke istrinya sebagai wasilah kan, Iya. sebagai komunikasi ke bapak itu. Bisa Iya. nggak ibu bapak itu komunikasi? Enggak bisa lagi. Tidak bisa. Kalau komunikasi tidak bisa, orang meminta, berarti gimana memberikannya? Kalau memberikan itu ada persetujuan. Ayo itu gimana? Nah, itu masalahnya. Berarti bapak ini kalau meninggal, ya sudah. Berarti beliau nggak bisa berwasiat kan di saat itu. Ini kalau orang sakit nih Bu, dia masih bisa memberikan wasiat atau dia bisa memberikan hibah aja. Tapi kata istrinya dia tidak punya hak yang keluarga laki-laki ini. Soalnya Kok nggak punya hak? Kan adiknya. Iya. Punya hak. Memang Kalau ada. orang meninggal, bapak ini meninggal, Iya. maka dia dapat itu nanti. Dapat tuh Dapat. Ustaz yang adiknya. Dapat. Adik kan dia punya anak 2. Iya punya apa namanya? Punya istri kan, istrinya dapat. Iya. Kemudian anaknya dapat. Iya. Nanti lihat nanti kondisinya apakah. Berapa keluarganya dapat tuh Ustaz? Kalau Nah, nanti dalam lah Bu, saya hitung dulu Bu ya. Berapa dia dapatnya? Berapa dia saudaranya? Iya, saudaranya. Anaknya berapa? Laki-laki perempuan? Iya, saya punya hak pula 1 kamar kos katanya. Orang bisa mengatakan berhak itu kalau ada dasarnya. Dasarnya apa dia punya? Apa dasarnya itu, maka saya tanya Ustaz. Iya, apa dah? Makanya saya tanya itu Ustaz, apa suratnya gitu. Iya, iya. Pertama, kalau dia menuntut haknya sebagai saudara yang masih hidup dan Iya. itu sebagai hadiah, itu memang ada haknya. Tapi masalahnya kan tidak bisa dia iyakan atau tidak kan? Adiknya yang minta. Itu yang pertama. Haknya itu kalau dia minta hak sebagai saudara nih, atau jangankan saudara, sebagai tetangga atau muslim lah, kenalan dia minta duit kan boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi semasa hidupnya yang bapak ini sering mengasih adiknya itu, dia pemurah. Ya sekarang bapaknya masih hidup atau udah meninggal? Masih hidup tapi dia tidak bisa bicara lagi, tapi dia minta Lah, Ibu tadi sekarang bilang ke semasa istrinya. hidup. Ke istrinya sekarang, saya punya hak katanya. Kalau semasa hidup yang bapak ini dia kasih adiknya semasa sehatnya, masih sehatnya gitu. Yang jelas kalau bapaknya masih hidup itu dia tidak bisa meminta haknya dari sisi faraid, belum bisa. Kecuali dia udah meninggal dan ada dapat jatahnya nanti. Kalaupun ada, saya ragu dalam masalah ini. Nggak mau ngasih istrinya, dia punya anak katanya. Ya, istrinya harus diedukasi berarti. Ada enggak hak daripada saudaranya di situ? Saya lupa hukumnya gimana. Itu yang saya tanya. Itu yang saya tanya Ustaz. Yang jelas begini Bu, kalau orang itu masih hidup, dia nggak ada hak dari segi waris karena belum bisa dibagi. Itu yang pertama. Kalaupun dia sudah meninggal, nanti akan dilihat diurutkan nanti. Nanti kalau ada hitung-hitungannya nanti kita bagi sama-sama. Kalau ada ininya saya bagi sama-sama nanti. Enggak,
apakah ada hak adiknya gitu? Itu yang saya bilang belum ingat loh sekarang. Saya bilang belum ingat. Harus dikaji, harus dikonsultasikan nanti. Konsultasikan berapa anaknya, berapa hartanya, berapa kita bahas nanti, tapi jangan di sini. Khusus nanti. Kalau yang kasuistik kayak gini nih khusus. Yang jelas kalau dia meminta dari sisi harta waris, pertama dia sendiri belum meninggal, nggak bisa. Kata istrinya selama dia sehat, dia harus kasih adiknya itu sayang sama adiknya itu, makanya sekarang dia udah sakit nggak bisa bicara lagi dan itu haknya. Oh, jadi selama waktu bapak tuh masih bisa ngomong, dia selalu ngasih adiknya. Ketika dia nggak bisa ngomong, si istri nggak mau ngasih lagi. Itu ya terjadi ya. Oh. Aduh repot ya. Adik Masing-masing ingin dapat duit, itu masalah. Tapi adat kebiasaannya bapak tuh sering ngasih, Bu, masalahnya begitu. Yang ini nggak mau jatahnya kurang, yang ini nggak, yang mau terkumpul maksimal buat dia istrinya, kan gitu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dari itu masing-masing pengen duit, kan itu masalahnya. Ya, kalau sebenarnya kalau istri solehah ya, kalau saya berpendapat ya Bu, ya, istri solehah itu udah sampai maksudnya? Oh, enggak, bahasa Minang. Enggak cukup sama dia. Oh iya. Mana pernah ada orang cukup dengan duit, Bu? Ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya mengenai warisan juga ya Ustaz. Karena ada ketentuan faraid kan, menyangkut pertanyaan saya sebelum ini. Minggu kemarin sebenarnya, kalau seandainya harta warisan itu tidak dibagi, kemudian ini kesalahan siapa? Apakah yang almarhum atau orang-orang yang ditinggalkan? Karena ada kekhawatiran kalau seandainya harta warisan tidak dibagi ke orang lain, kalau memang itu kesalahan si almarhum, berarti almarhum sekarang ini sedang menderita, ada kekhawatiran itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai harta yang haram tadi. Kita sebagai mukmin kan membayar zakat, kemudian peraturan negara juga ada pajak. Bagaimana secara hukum syariahnya kalau memang kita lalai membayar pajak karena merasa sudah dibayarkan melalui zakat? Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu malak adalah satu dan malaikat jamak. Berarti malaikat satu jenis, misalnya Jibril, Mikail, Israfil, itu berjumlah banyak. Misalnya Jibril banyak jumlahnya, Mikail banyak jumlahnya, Israfil banyak jumlahnya. Bukan satu malaikat saja yang sejenis Jibril itu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya berat. Malaikat, setahu saya malaikat Jibril satu. Malaikat yang utama itu cuma satu. Mikail, Israfil, Israel, apalagi? Itu cuma satu-satu. Tapi kita sebut malaikat itu jamak tadi. Ya kan bahasa Indonesia. Oh gitu. Ya. Kalau disebut bahasa Arabnya malak. Jadi tapi malaikat itu punya personel, punya bawahan. Yang saya tahu yang punya bawahan itu, contohnya malaikat Malik. Malaikat Malik itu punya bawahan disebut dengan malaikat Malik kan penjaga neraka ya. Malaikat Malik itu punya bawahan disebut dengan malaikat Zabaniyah. Zabaniyah ini jumlahnya 19. Dan sebagian pendapat ulama 19 itu mereka juga komandan, ada lagi bawahannya. Jadi malaikat itu kan banyak jumlahnya. Banyak sekali. Ya, tapi yang berarti nama-nama lain ada gitu selain mereka 10. Karena kan wajib kita imani 10 ya. Berarti nama-nama lain kita tidak ketahui gitu Ustaz. Iya, lebih banyak yang tidak kita ketahui dari nama-nama malaikat itu. Sebagaimana jangankan malaikat Nabi saja yang kita tahu namanya nggak sampai 30 orang. Yang wajib yang ada Al-Quran 25.
Banyak lagi nama malaikat itu. Iya, banyak sekali. Ada malaikat hamalatul arsh, malaikat penjaga arsh. Ada malaikat tawaf yang bertawaf di Baitul Ma'mur, yang jumlahnya setiap hari bertambah 70.000. Ada malaikat, banyak sekali malaikat. Ada malaikat rahmat, ada malaikat pencari majelis, ada malaikat macam-macam. Pertanyaan kedua tadi soal apa? Oh, soal harta warisan tidak dibagi dua kaum lain, itu apakah salah yang meninggal atau kesalahan itu ditimpakan kepada yang meninggalkan warisan atau yang menerima warisan, karena tidak membagi kaum lain. Karena kekhawatiran kalau memang kesalahan yang meninggal, sekarang berarti lagi merasakan kesalahannya sendiri. Kesalahan menurut porsi masing-masing. Kalau si mayit sudah mengatakan, sudah memberikan nasihat mungkin karena anaknya, nanti harta dibagi dengan harta warisan, dengan faraid Islam. Oh, jadi berarti harus Sebentar. Kalau si mayit ini sudah mengatakan nanti, kalau saya bapak meninggal tolong dibagi secara waris Islam, dan anaknya sudah dididik dengan Islam, tapi ternyata anaknya tidak membagi secara Islam, maka yang dosa siapa? Ya anaknya saja, bapaknya sudah selesai. Kecuali bapaknya nggak mau mendidik anaknya dengan cara Islam, tidak mengganjakan agama, kemudian pas meninggal pakai pula wasiat yang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dipakai hukum sendiri, berarti ada saham bapak di situ. Dan anak juga berdosa, sama-sama berdosa. Dan semua orang yang mengetahui hal itu dan tidak mencegahnya juga berdosa. Tapi menurut porsi masing-masingnya, dan porsinya hanya Allah yang tahu. Itu kira-kira Bu. Apalagi Bu? Masalah tadi kan hukum bernegara ini kita muslim kan ada pajak. Nah, kemudian pajak kalau kita lalaikan berarti salah syariah gimana hukumnya? Baik. Pajak zakat itu rukun Islam, kewajiban syariat Islam yang hukumnya istilahnya murni dari syariat Islam. Adapun pajak itu hukum bermasyarakat, hukum sosial, hukum berpolitik, hukum politik. Kata Al-Quran, wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan salah satu tafsir ulil amri adalah orang-orang yang mengurus keperluan kita sehari-hari. Termasuk juga di sini pemerintahan. Jadi kalau pemerintah menganggap bahwasanya pajak itu ada manfaatnya untuk pengembangan dan lain sebagainya, maka sebagai warga negara Islam kita wajib untuk membayar pajak. Ya. Jadi, tapi memang posisinya tidak setinggi daripada zakat. Ya, kalaupun tidak dibayar atau tidak kita tunaikan, kita dosanya tidak seperti dosa meninggalkan zakat, tidak mengeluarkan daripada Islam kalau kita ingkari. Nah, jadi itu tetap sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Muslimun itu saling bersepakat dan memiliki syarat-syarat di antara mereka. Nah, jadi kalau penguasa, sultan atau waliul amri sudah mengatakan ini wajib, ya kita tunaikan. Sebagaimana kita kalau lampu merah, ibu menerobos atau ibu tetap jalan? Menerobos atau berhenti? Ada dalilnya ibu berhenti, itu dalil Qur'annya. Wahai orang-orang beriman, kalau lampu merah berhentilah. Karena ada ketemu hadisnya Qur'annya begitu. Tapi itu termasuk wilayah waliul amri. Orang-orang yang mengatur kita, kehidupan kita sehari-hari untuk kemaslahatan. Makanya kita harus patuh juga dalam masalah itu. Jadi muslim ya bayar pajak. Nah, adapun yang dimaksud dengan hadis Nabi itu kan, la yadkhulul jannah shahibul maksi, yang tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut pajak. Pernah dengar hadis itu? Tidak masuk surga orang-orang yang memungut pajak, sehingga ada ustaz mengatakan haram hukumnya bekerja di perpajakan dan lain sebagainya, tidak boleh membayar pajak gitu kan. Itu pemahaman yang keliru. Kenapa? Apa asbabul wurud hadis itu? Hadis itu disampaikan oleh Nabi untuk mencela orang-orang Romawi, orang Persia yang memang memeras harta rakyatnya dan untuk memperkaya diri. Makanya Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah shahibul maksi, yaitu sultan-sultan penguasa raja-raja Romawi dan Persia yang memang mereka itu mempajaki rakyatnya luar biasa, menguras harta rakyatnya, digunakan untuk foya-foya, digunakan untuk kepentingan mereka pribadi. Itu yang dikecam dalam Islam. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabat menyebarkan Islam ke timur, barat, utara, dan selatan, itu orang-orang itu malah bersyukur dikuasai wilayahnya oleh orang-orang Islam, karena orang Islam tidak memungut pajak. Yang ada pun diambil dari non-muslim, itu namanya jizyah.
Jizyah itu bukan sama dengan pajak. Jizyah itu diambil angkanya tidak banyak, dan itu untuk perlindungan untuk orang-orang Muslim, mempertahankan militer, keamanan, jalan dan lain sebagainya. Ya mirip pajak sih, cuman tidak tidak memaku tidak menyusahkan gitu. Jizyah itu ringan, ya, dan mereka bebas beragama, menjalankan agama, bangunan agama mereka tidak dihancurkan, rumah ibadah tidak dihancurkan. Jadi itu bayar pajak, ya harus tetap bayar pajak. Ya. Walaupun konsekuensinya memang berbeda. Kalau ada orang yang tak bayar zakat itu dosa besar. Kalau ada orang yang mengatakan zakat itu tidak wajib, keluar dari Islam. Nah, kalau ada orang mengatakan zakat itu tidak wajib, dia kafir, enggak. Nah, tetap dia dosa, cuman dosanya tidak sebesar dosa mengenai dengan. Jadi zakat itu kewajiban yang berkaitan dengan uang yang memang murni dari syarat Islam, tapi zakat itu adalah hubungan muamalah dalam bernegara. Ya tetap ditunaikan. Ya, sama ketika kita pakai helm, Pak Ibu. Kadang-kadang ada orang pakai sorbat, tampilannya Islami gitu kan, kayak jubah segala macam, tapi nak mau pakai helm. Ini helm sorban ini lebih kuat daripada helm si SNI katanya. Ini gimana pula? SNI ini keras, itu kain, gimana pula disama-samakan. Jadi jangan kita seperti orang-orang yang mengaku Islami tetapi tidak taat kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, interaksi sosial sehari-hari bernegara dan berbangsa. Justru itulah celah yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk mengatakan, inilah orang Islam nih. Orang-orang Islam itu tidak taat pada pemerintah. Kok karenanya wak teroris, disobek wak pembangkang pemerintahan dan lain sebagainya. Itu yang kita khawatir. Makasih. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pekan depan kita akan bahas selanjutnya ayat berikutnya, yaitu baca ayatnya. Itulah ya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.